Oke, bertemu lagi bersama saya di kesempatan kali ini. Saya kedatangan paket yang sudah saya pesan di hari-hari sebelumnya. Oke, kita buka dulu paketnya ya. Nah, jadi isi paket ini yaitu sejenis fungisida yang sering saya pakai untuk rotasi mengakali ketika harga-harga fungisida maupun pestisida yang melambung tinggi, sehingga ini bisa dijadikan solusi. Jadi isi paket ini adalah fungisida murah meriah, yaitu berbahan aktif sulfur. Fungisida ini sering saya pakai untuk tanaman tomat, cabai, kacang, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi tanaman yang bisa diaplikasikan belerang ini. Jadi pada intinya ketika kita ada rotasi mengenai pengaplikasikan fungisida sesuai dengan tempatnya, diharapkan pengeluaran kita tidak melambung atau tidak terlalu besar. Nah, ini adalah penampakan jenis fungisidanya ya, kawan-kawan. Nah, ini fungisida murah yang saya pesan lewat toko online dengan merek dagang pemulus dari perusahaan BASF. Kita keluarkan semua. Ini keluarkan semua. Oke. Nah, kita buang aja dusnya. Yang kedua, ini adalah Swallow 80 WP. Bahannya sama ya, kandungannya unsur sulfur. Cuman di sini ada tambahannya seperti kalium 1%, unsur seng 2%, unsur mangan 1%, unsur kalium 1%, dan bahan lain-lainnya sampai 10%. Jadi antara ini dan ini intinya sama, berbahan aktif sulfur. Cuman yang ini ada tambahannya yaitu unsur mangan, kalium, dan seng. Jadi di sini saya mau membahas ya. Di sini saya akan jelaskan terlebih dahulu tentang bahan aktif belerang ini. Jadi sulfur maupun belerang termasuk bahan inorganik dengan cara kerja kontak atau termasuk golongan atau cara kerjanya yaitu M2 ya, ini golongan M2. Sedangkan golongan M3 seperti mancozeb, jiram, atau zineb itu adalah golongan M3 yang kemungkinannya atau cara kerjanya sama, yaitu fungisida kontak atau protektif ya. Tapi unsur belerang ini cara kerjanya yaitu dapat kita lihat dalam kemasan, yaitu fungisida kontak yang bersifat fungitoksik berfungsi butiran yang dapat disuspensikan dalam air untuk mengendalikan penyakit pada tanaman apel, cabai, padi, semangka, dan jeruk. Bisa juga pada tanaman-tanaman lainnya. Nah, di sini kacang panjang, bawang merah, bawang putih, semangka, melon, tomat, lombok, padi, kedelai, kacang tanah, jeruk, apel, dan lain sebagainya. Ada 3 fungsi pada bahan aktif belerang ini ya. Yang pertama yaitu untuk mengendalikan jamur pada berbagai tanaman seperti yang saya sebutkan tadi ya, yang tertera di kemasan ini. Yang kedua, pengendalian terhadap serangan kutu atau tungau. Jadi belerang ini sangat efektif, terutama pengalaman saya untuk pengendalian kutu dan tungau cukup efektif di lahan seperti pada tanaman cabai, pada tanaman bawang merah, pada kacang panjang, terus dan lain sebagainya. Yang ketiga, selain sebagai fungisida atau sebagai fungitoksik, unsur belerang ini juga sebagai unsur yang dibutuhkan tanaman dalam konsentrat cukup kecil sebagai pupuk ya.
Jadi belerang membunuh jamur pada saat kontak dengan cara mempengaruhi dan memasuki pada sel jamur tersebut. Dan cara kerja belerang ini spektrumnya sangat luas. Contoh pengendalian tanaman yang bisa dikendalikan oleh fungisida sulfur ini yaitu seperti bulai embun, eh, karat daun, dan lain sebagainya. Ini unsur belerang ini selain sebagai fungisida juga termasuk unsur hara sekunder. Jadi kenapa unsur hara kalsium dan belerang itu biasanya dibutuhkan? Contoh pada tanaman cabai bisa mengurangi atau bisa mengurangi lonjakan jamur-jamur serta penyakit-penyakit patogen yang menyerang tanaman cabai, seperti berpotensi besar terjadinya infeksi patek ketika kita tidak mengaplikasikan unsur hara yang berbahan aktif belerang ya. Sedangkan unsur hara sulfur ada berbagai manfaat seperti pembentukan asam amino, vitamin, dan masih banyak lagi. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya belerang itu yang pertama membantu proses pembentukan asam amino. Yang kedua membantu pertumbuhan tunas. Jadi belerang ini sebagian fungsinya itu sebagai pertumbuhan tunas. Yang ketiga, merangsang pembentukan bintil akar tanaman, berperan. Yang keempat, berperan pembentukan klorofil atau zat hijau daun. Yang kelima, meningkatkan kekebalan tanaman terhadap cendawan, patogen, atau penyakit lainnya. Nah, untuk masalah dosis atau takaran mengenai aplikasi di sini dapat kita lihat ya. Contoh pada tanaman apel dengan hama sasaran ya, dapat dilihat. Oke, tunggu dulu sebentar ya. Nah, jadi hama tungau itu dosis atau konsentrasi formulasinya yaitu 1 sampai 2 gram. Begitu juga pada cabai ada takarannya, pada padi 1,5 sampai 3 kg. Pada semangka 0,1 sampai 1 gram per liter. Nah, begitu juga dengan swallow. Ini cuman keunggulan dari merek ini yang dikeluarkan oleh swallow itu mengandung unsur hara mangan, kalsium, seng, kalium. Namun pada intinya secara fungsi dan kegunaan itu sama ya. Ini konsentrasi dosisnya 2 sampai 3 gram untuk tanaman jeruk dan apel. Terus pada tanaman semangka, melon, tomat 0,5 sampai 1 gram per liter. Biasanya aplikasi belerang ini harus aplikasi secara rolling ya. Secara rolling itu ketika kita pada hari ini penyemprotan melalui sprayer atau mesin pengkabut lainnya memakai unsur hara belerang. Nah, pada pengobatan berikutnya itu diselang menggunakan berbahan aktif mancozeb atau chlorothalonil dan sejenisnya. Jadi tidak ada resisten penyakit. Nah, sedikit tambahan dari saya. Jadi kedua jenis fungisida ini juga disebut juga sebagai akarisida ya, yang melindungi tanaman dari bawah melalui perakaran yang sehat, seperti serangan pada jamur-jamur, seperti layu, Phytophthora, dan sejenis lainnya ya, sehingga meningkatkan kekebalan tanaman dari berbagai serangan hama penyakit. Namun antara yang pemulus dari keluaran BASF sama swallow itu keunggulan lain dari swallow ini yaitu mudah diaplikasikan dan mudah diserap oleh tanaman serta tidak mudah tercuci oleh air hujan. Jadi swallow ini sudah mengandung bahan-bahan perekat dan perata sehingga tidak perlu lagi dicampur dengan bahan lainnya yang sejenis. Namun pemulus ini belum memiliki atau belum dicampur oleh perekat ya. Mungkin sekian dulu video yang saya bagikan. Bila video ini bermanfaat maka like, share, dan komen.
di bawah ini ya. Jangan lupa subscribe-nya ya kawan-kawan. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.